Okay, mid lane dah, tank dah. Next aku nak tengok gold lane ni macam mana nak main dia. Ya, gold laner, posisi yang harusnya paling kaya di Lane of Dawn karena kehadiran Mamang Gerobak yang bawa receh ini di beberapa gelombang awal pertandingan dimulai. Tapi kadang-kadang masih ada aja kan gold laner yang udah main lama banget tapi masih gak kaya-kaya. Salahnya di mana ayo? Yuk kita pelajarin sama-sama karena hari ini gue bakalan bagiin ke kalian beberapa tips buat mainin hero-hero yang ngisi posisi gold lane alias gold laner. Ya, kalau dilihat secara umum sebenarnya kelihatannya simple kan? Farming sampai kaya, jadi terus menang. Ya, harapannya sih begitu ya. Tapi pada kenyataannya ya nggak seindah harapan dong pastinya. Iya, Karena betul. ya memang nggak sesimpel itu guys. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus kalian perhatiin banget buat jadi gold laner yang kece parah. Kita mulai dari pemilihan hero. Tentunya kalau kita ngomongin soal gold laner, hal yang jadi fokus utama kita itu pastinya ada di keunggulan dari jumlah perolehan gold yang dikasih sama gold lane buat si penghuni jalurnya. Ya tentunya semua itu nggak luput dari pengaruh si Mamang Gerobak yang satu ini kan. Nah dengan keunggulan gold yang dikasih sama jalur ini, tentunya harus kita manfaatin dengan ngisi si jalur pakai hero-hero yang butuh item-item jadi untuk bisa jadi hero yang mematikan. Atau istilah simpelnya kita sebut hero late game. Dan kebetulan hero-hero late game itu paling banyak diisi sama hero-hero yang punya role marksman. Ya, kayak yang kita semua tahu, berhasil ngebuka ulti aja nggak cukup buat marksman. Mereka itu butuh item-item yang mumpuni buat bisa dapetin performa yang maksimal. Dan semua marksman ya ditaruh di late game itu pastinya oke aja kan. Kecuali Granger yang memang lebih OP dijadiin core dan memang late gamenya agak melempem. Karena memang ini tuh diset sama Buntun guys. Nah, tapi selain marksman, sebenarnya hero-hero yang punya role fighter juga boleh loh ngisi jalur yang satu ini. Bahkan malah menurut gua kalau gold lane ini diisi sama fighter yang notabene-nya itu pasti lebih tebal daripada MM, justru malah ngasih keunggulan buat fase laning di gold lane-nya. Cuma poin minusnya kalau kalian ngisi gold lane sama hero-hero fighter itu ya kalah di jarak serangan aja. Marksman bisa nyicil fighter dari jarak jauh, sedangkan para fighter yang serangannya itu jarak deket bakalan agak susah buat ngejangkau hero-hero jarak jauh tadi. Jadi buat mengantisipasi fighter kalah laning sama marksman di gold lane, kalau memang pengen main fighter, usahain buat pilih fighter-fighter yang punya serangan jarak jauh buat nyolek CMM atau punya skill blink, dash, dan sejenisnya dengan tujuan yang sama untuk bisa ngejangkau dan ngasih damage ke hero-hero marksman tadi. Jadi di sini kalau mau pakai fighter buat dijadiin gold laner, ya kemungkinan kalian bisa coba-coba buat ngelirik Lapu-Lapu, Winifred, Gatot, Argus, Jauhead, Kaja, dan fighter-fighter yang kalau kalian lihat itu ada skill-skill atau kemampuan yang udah gue jelasin tadi. Sebelum kita lanjutin videonya, biasa ya, buat yang mau top up murah terpercaya, kalian bisa top up di Diamond Store gua, CS Diamond Store. Info lengkap kalian bisa cek di Instagram @cs_diamondstore atau hubungin admin gua via chat WhatsApp di nomor ini. Oke? Mantap. Kita lanjut. Keuntungan ada di gold lane itu apa aja sih? Pertama, tentunya gold yang lebih unggul tadi. Dan kedua, kemungkinan di geng di awal pertandingan itu agak sedikit lebih kecil dibandingin sama XP lane karena di awal match tentunya mid laner bakalan lebih fokus sama turtle yang nongolnya di XP lane, bukan di gold lane. Tapi kemungkinan buat di geng tetap ada aja ya. Soalnya ya siapa yang bisa tebak kan hati sama pikirannya musuh. Bahkan kadang-kadang ada juga musuh yang lebih seneng ke gold lane karena mereka itu tahu hero-hero di gold lane terutama marksman itu biasanya agak tipis. Makanya kalian itu harus tetap waspada guys. Nah, kalau udah paham sama pemilihan hero-nya, tentunya pola permainan dari gold laner itu juga perlu banget buat kalian ngertiin bener-bener ya. Fokus dari hero gold laner itu ada di perkembangan build yang harus lebih unggul dibandingin hero-hero lain di dalam tim. Kalau dibikin dalam bentuk statistik, kemungkinan susunan yang paling tepat buat perolehan gold ya gini deh kira-kira. Gold laner itu harus lebih kaya, bahkan kekayaannya itu harus ada di atas kekayaan core. Ya emang kedengarannya aneh, tapi emang gitu kenyataannya. Dan ini tuh bisa banget kalian dapetin. Pasti masih banyak kan dari kalian yang ngisi gold lane, terus fokusnya itu cuma jaga diri biar gak mati, sama ada di dekat minion biar kebagian level sama gold, terus sambil iseng-isengin lawan. Sebenarnya tindakan kayak gini kadang bener kadang salah loh. Tindakan fokus sama hero lawan itu bisa dianggap bener kalau dengan kalian fokus sama si lawan sesama gold laner itu bisa kalian eliminasi ya. Atau kalian pukul mundur sampai si gold laner lawan itu pulang ke base. Jadi otomatis di situ kalian bakalan menang level sama menang gold kan. Tapi kalau cuma cicil-cicilan gak berarti buat beberapa menit,
Saran gue, fokus kalian itu mendingan dipindah. Soalnya awal pertandingan itu benar-benar penting buat gold laner, terutama 5 menit awal yang bakalan munculin minion-minion yang bawa gerobak tadi guys. Ingat ya, gold laner itu tugasnya jadi garansi di late game. Jadi di awal-awal nggak banyak kill itu bukan masalah gede guys. So mendingan kalian fokus aja sama minion-minion ini. Karena minion-minion ini tuh akan ngasih kalian rezeki buat beli item-item yang kalian butuhin. Dan kunci buat dapetin rezeki lebih dari minion di lane itu ada di kata last hit. Pada tahu nggak? Jumlah gold yang kalian terima dari ngebunuh minion dengan cuman asal ngasih damage, tapi di last hit sama minion kita itu beda dengan gold yang kalian terima kalau kalian yang ngeliminasi minion lawan. Dan itu hal yang kelihatannya sepele, tapi berpengaruh cukup besar sama perbedaan jumlah gold kalian terhadap core dan tentunya terhadap hero lawan juga. Gak percaya? Nih, kita lihat sama-sama guys. Layla yang pertama ini gue biarin minion kita yang eliminasi si minion musuh dan kita itu cuma nerima hasilnya aja. Kalian bisa lihat dari minion yang paling depan itu kita dapat 51 gold, terus yang di tengah kita dapat 26 gold, sama yang paling belakang yang sampai disusul sama gelombang selanjutnya karena kita nggak nyerang itu kita dapetin 107 gold. Totalnya kita dapetin 184 gold dari satu wave minion. Tapi kalau kita berhasil dapetin semua last hit-nya, kita lihat deh. Minion terdepan ngasih kita itu 65 gold. Minion kedua ngasih kita 33 dan yang si gerobak ini ngasih kita 134 gold. Totalnya itu 232 gold. Selisihnya sampai hampir 50 gold dari satu gelombang minion cuman karena perkara hasil aja. Makanya minion ini jadi lebih penting daripada hero lawan kalau kalian itu nggak punya kemampuan buat ngekill si hero lawan guys. Selain urusan last hit, kemampuan buat jaga diri dari hero yang ada di jalur gold lane itu juga sedikit diuji ya. Beda sama XP lane yang lebih barbar, gold lane ini tuh benar-benar ngandelin late game. Jadi kalau bisa jangan sampai kebanyakan mati di awal-awal. Tentu kalian itu bakalan dapat banyak kerugian. Pertama, musuh jadi lebih kaya karena kematian kalian itu ngasih bonus gold ke lawan. Terus kedua, dengan kalian mati, kalian itu harus nunggu beberapa detik buat hidup lagi, plus jalan kaki lagi dari base ke gold lane kan. Nah, selama fase ini, kalian itu bisa banget kehilangan 1 bahkan 2 wave minion yang penting banget buat masa depan para gold laner. Jadi usahain untuk jadi gold laner itu jangan kebanyakan mati. Bahkan kalau memang kondisinya itu kita sebagai gold laner ini digeng sama musuh, terus si musuh ini nge-push turret terluar kita, gue sih saranin kalian buat lepasin aja ya. Bukan berarti turret itu nggak penting, cuman kalau dipaksain buat nahan turret terluar yang kalau dihancurin pun sebenarnya nggak masalah karena nggak bikin musuh menang, tapi kalian bela-belain sampai rela mati, ini tuh bakalan jadi mimpi buruk buat seluruh tim. Ya, seluruh tim, bukan kalian doang. Ingat, 5 lawan 5 nih. Kalah level, kalah gold, sama kalah damage demi sebuah turret tadi. Aduh, sayang banget kan? Jadi jangan terlalu berusaha juga guys. Jadi gold laner itu harus prioritasin diri sendiri di atas keselamatan turret. Nah, biasanya suka ada yang bingung kan, terus nanyain soal rotasi. Gold laner ini tuh sebenarnya ya fokus sama gold aja, nggak perlu banyak keliling. Fokus di lane sampai gerobak koin habis. Kalau bisa dapetin gold shield ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Ingat, sekali lagi, kepentingan pribadi itu di atas segalanya. Dan jangan sampai mati. Kalau item udah jadi, level udah oke, baru deh bantai-bantai. Boleh keliling ke tengah, ke atas, ke bawah, itu udah bebas. Karena udah jadi kan. Cuman tetap ingat, posisi kalian itu harus dijaga di posisi yang aman dengan alasan jangan sampai mati lagi. Oke, jadi gitu aja ya buat pembahasan tips jadi gold laner yang kece punya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, bikin kalian makin GG jadi gold laner. Akhir kata, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, so jadi gold laner, first objektif dia is kena cukup gold dan cukup item. Dan lepas tu baru boleh buat rotation. Di game jangan selalu banyak mati, sebab nanti akan bagi musuh jadi lagi kaya. Lepas tu apa lagi? Adalah tadi aku lupa. Tapi maksudnya dia akan ni lah, dia akan enemy akan ambil peluang lah lepas tu. So macam tu lah. Okay, faham. Tapi sekejap, apa mistake aku kan? Okay, aku ingat balik. Hari tu kan aku guna Nabi. Aku kan masa awal-awal main kan aku biasanya guna Nabi. Macam mana cara aku main dulu?
Aku lebih fokus pada push to rate tau. Tapi sebenarnya silap. Bukan push to rate sebenarnya. Push to rate tu kerja fighter. Kerja aku kena banyakkan item dan kena banyakkan goal sepatutnya. Silap. Okay, tak apalah. So ni dah ada lagi 2 sisa kan, EXP dengan jungler. Aku rasa EXP dulu.